Dodi, mantan gitaris Kangen Band, melayangkan laporan balik terhadap Nina Wang ke Mabes Polri yang telah menuduhnya melakukan penipuan dalam suatu kerjasama pembuatan lagu untuk Nina Wang. Dalam laporannya, Dodi menuduh Nina Wang telah melakukan pencemaran nama baik terhadap dirinya. Lusa kemarin ke Mabes Polri, aku sama Dodi dan pengacara Dodi, Edi Lau, itu melaporkan pencemaran nama baik, terus berita-berita bohong di sosial media. Di media online itu langsung bilang saya nipu segala macam kan. Keluarga saya juga melihat baca berita itu kan sepertinya kayak apa gitu loh ya. Terus saya kayak yang maling gitu, dia buat statement setiap hari itu. Dia di media online tuh di-share, bukannya punya berita seperti ini, bukannya dijaga ya. Kalau memang dia mau melapor kepada pihak yang berwajib, itu hak dia. Dia kan membela gitu kan. Nina juga membela gitu. Kenapa Nina kemarin kan pertama datang kan konsultasi aja gitu ke Polda. Yang kedua bener-bener laporan. Kenapa? Karena pas Nina cuman konsultasi, terus Mas Dodi memberikan Nina somasi gitu kan, udah 2 kali. Nina bingung jawabannya apa gitu kan. Akhirnya yaudahlah ke pihak berwajib aja ke Polda. Terus Nina sempet WhatsApp dia dulu kan, karena kan pas udah press conference itu kan Mas Dodi add WhatsApp lagi gitu kan. Pas malam aku WhatsApp, angkat telepon gue gitu, gue mau ngomong, kata dia bicara aja sama pengacara gue. Kan udah susah ngomong kan, berarti udah nggak bisa dibicarakan secara kekeluargaan gitu. Sebelumnya, Dodi dilaporkan Nina Wang ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan melakukan penipuan dalam suatu kerjasama pembuatan album. Nina Wang yang mendaulat Dodi sebagai pencipta lagu dan penanggung jawab promosi untuk 10 lagu ciptaannya. Dari awal kan memang Nina kan nanya lagu sama dia gitu, dia nawarin studio gitu kan. Nin, gue habis buat studio nih gitu, lu buat lagu tempat gue. Kebetulan kan karena Nina juga ada mau kerjasama gitu dengan pihak sponsor, pengen promosiin si Nina ini gitu kan, mau naikin Nina juga mencari kerjaan, yang intinya pun mau cari kerjaan ya Mas ya gitu kan. Terus nanya lagu dulu ke Mas Dodi gitu, ternyata Mas Dodi juga ngasih. Terus akhirnya kita buat lagu, itu pun dia minta uang di depan loh, di muka gitu. Karena kan biasanya kalau label musik atau produser gitu, kalau kita mau rimbes lagu itu kan biasanya kan di belakang ya, kita kasih hasil lagunya seperti apa dulu gitu kan. Ini lagu belum jadi master mixing, baru guide gitu, Nina sudah bayar di depan. Nah pas rekaman 7 juta, pas rekamannya itu lagi rekaman, Mas Dodi ngomong sendiri kok depan orang-orang, memang itu tidak tertulis gitu kan. Itu dia bilang kalau kamu mengeluarkan uang 150 juta ini transfer ke gua, nanti gua jamin. Itu ada penawaran beberapa kok, itu isinya itu ada visit beberapa radio, 85 radio visit, udah gitu ada televisi nasional, terus ada beberapa radio ada beberapa radio, ada beberapa TV lokal, ada beberapa TV nasional gitu. Malah bukan beberapa, semua TV nasional gitu kan. Terus online, terus share radio, itu ada yang dilaksanakan, tapi ada juga yang nggak dilaksanakan gitu kan. Maksudnya Nina mau nagih ke Mas Dodi kan nggak enak, karena kan transfernya ke istrinya Mas Dodi. Dodi menyesalkan sikap Nina yang melayangkan laporan tanpa terlebih dahulu membicarakannya secara kekeluargaan dengan pihak Dodi. Karena itu, sikap Nina Wang yang sempat menangis saat menceritakan kerugian yang dialaminya, dinilai Dodi hanya mencari simpatik publik untuk menyudutkan Dodi. Tapi ditemui tim Hotshot, Nina Wang menampik anggapan tersebut. Dia itu lebay ya. Dia pakai nangis-nangis di infotainment cari simpatisan. Orang dia yang buat duluan kok, dia yang nangis-nangis, dia yang merasa dijolimi. Orang saya lagi santai-santai di rumah, tiba-tiba dia ke kantor polisi ngelaporin saya. Ya saya membela diri dong, lapor balik gitu. Biar Mas tahu, aku ini punya beban moral gitu kan. Aku punya beban moral ke beberapa orang gitu. Jangan bilangin Nina ini acting atau sandiwara gitu. Enggak, aku nggak acting, nggak sandiwara. Aku memang benar-benar sedih gitu. Kenapa jadinya kayak gini gitu loh. Kalau ngomongin Nina manis di awal, Mas Dodi juga manis di awal gitu kan. Mas Dodi banyak ngomongnya, maksudnya nanti kita kesini, nanti kita pasti booming, kita pasti ini.
Nina menyesalkan sikap Dodi yang pada awalnya menyatakan uang berjumlah 150 juta rupiah yang telah ia transfer ke rekening istri Dodi sudah cukup untuk seluruh biaya promosi, belakangan justru tidak ditepatinya. Tapi Dodi menampik tudingan Nina Wang tersebut dan menuding Nina Wang memutar balikan fakta. Yang nggak nempatin janji itu siapa? Ya, dia itu yang tiba-tiba pergi. Dia itu muter-muterin balik fakta gitu loh. Sekarang nggak usah kebanyakan omong gitu loh. Dia ngomong gini, ngomong gitu. Sekarang udah lihat aja ntar di kantor polisi. Itu aja sudah saya bawa ke Mabes Polri yang telah kita tanda tanganin berdua ya. Ada salah satu MOU yang kita buat, yang dia buat ya, bukan saya buat. Dia menjanjikan 1 unit mobil FT86. Setelah dia menjanjikan. Saya teken tuh, saya tanda tangan di surat yang dia janjikan. Setelah itu, ya, saya baru buat 5 lagu. Tiba-tiba dia rilis album tanpa pemberitahuan saya, memutuskan sepihak gitu loh. Ya kan, tapi dia tetap harus ada hitungannya gitu loh. Nggak mau dia hidup gitu loh. Awal permulaannya itu dia bilang 150 juta itu cukup buat semuanya. Itu bicaranya dia, cukup buat semuanya. Pas giliran udah berjalan, kan Nina ngeluarin duit lagi. Nah kemarin Nina memberikan uang promosi yang menurut Mas Dodi itu segitu cukup. Mas Dodi tidak menjalankan promosi dengan baik. Nina Wang mengaku akibat kelalaian Dodi dirinya merugi hingga 230 juta rupiah. Bahkan Nina mengaku uang 150 juta rupiah yang telah ia transfer ke rekening istri Dodi tak bisa dimintai pertanggungjawabannya. Ratusan juta apa? Sekarang gini aja, dia itu aja laporan dia aja nggak sinkron, kadang 200, kadang 210, kadang 230 gitu loh. Yang benar itu yang kemana gitu loh. Maksudnya jangan buat setelah ini udah rame ya, keluarganya bilang ke saya, asistennya, adiknya, settingan kata dia. Kalau ini settingan kan dia sama aja udah menyeting kepolisian, menyeting lembaga hukum, pengacara. Itu kan nggak boleh, itu ada pasalnya loh. Nggak boleh kita sudah rame-rame gini dia bisa enak dia bilang settingan, itu bisa dia sama aja meremehkan pekerjaan kepolisian, meremehkan pengerjaan sebagai pengacara. Nggak boleh kita bilang setting ada nih, tapi bukan dia yang ngomong ya, yang ngomong ada asistennya, ada adiknya gitu. Ada saya buktinya. Mas, menurut gue ini ide gue sendiri ya, lu sama kakak meeting internal tanpa ada media atau strategi tuh, ya kan? Nah inilah banyak banget lah, saya nggak mau bacanya lah. Tuh. Gue coba baca. Ini dia WhatsApp-nya sebelum Dodi sama aku ngelapor ke Mabes Polri. Nih, jadi kayaknya udah denger mau ke Mabes. Nggak apa-apa nih, bosnya yang punya duit nih. Tuh, bosnya aja nggak apa-apa, investornya, ya kan? Itu tidak benar. Karena apa? Karena kalau ini kembali lagi, kalau sampai membuat laporan rekayasa, laporan palsu itu ada pasalnya. Jadi mungkin saudara Dodi untuk menuduh ini hanya settingan, rekayasa, mencari popularitas itu sangat tidak benar. Sangat tidak benar. Kami melalui konsultasi ke penyidik itu 2 kali. Semacam gelar perkara ya, gelar perkara ini ada perkara faktanya seperti ini, bisa nggak memenuhi unsur, bisa nggak diterima laporannya gitu. Jadi tidak benar, sama sekali tidak benar. Ya itu 230 juta. Iya, tapi yang nggak jelas itu 150 juta itu. Kalau yang setelah 150 juta itu kan jelas aku tuliskan step by step, ini biaya lagu, biaya ini gitu. Itu mulai ada aturannya setelah aku putus kontraknya. Setelah yang kedua, yang barter 10 lagu dengan 1 mobil itu udah jelas, karena dari aku langsung tulis per event aja, per event gitu kan, misalkan buat bayar lagu ini gitu. Malah sekarang baru berjalan 5 bulan, 5 bulan ya, dari bulan November, Desember, Januari, Februari, Maret, dia udah bilang tarifnya semuanya 2 miliar. Kan lucu gitu kan. Ya mau katanya dia lagunya dipakai sama yang sudah punya nama kayak mau apa kayak itu kan intinya di sini lagu itu akan tenar bagaimana promosinya gitu kan. Dulu 2 tahun yang lalu Nina pakai lagu Mas Dodi nggak booming karena promosinya biasa aja gitu kan. Di sisi lain, laporan Nina Wang ke polisi berefek terganggunya bahtera rumah tangga Dodi X Kangen Band. Hal ini sangat disesalkan oleh Dodi dan istrinya, apalagi belakangan Dodi mengaku ada teror terhadap dirinya melalui SMS dan telepon dari nomor yang tidak jelas. Soalnya aku sama dia kan berhubungan bukan soal
sebagai teman kerjanya Dodi, tapi sebagai teman juga. Jadi kalau dia bilang nggak nyangka, harusnya kata nggak nyangka itu buat saya ke dia gitu. Ya udah sangat kecewa. Terus belakangan ini ada telepon SMS teror saya. Iya, tapi saya lagi selidiki oleh aparat hukum ya. Kita lagi selidiki tentang itu. Jadi ntar kalau ketahuan siapa yang ditelepon, yang SMS gelap saya ini ketahuan, saya mau langsung tangkap. Tapi saya sudah. Oh banyak dia ngaku-ngaku dari Mabes Polri, suruh saya nyogok Mabes Polri. Itu kan nggak boleh juga itu. Ntar saya lapor ke Mabes, itu ada orang ngaku-ngaku sebagai Mabes Polri untuk saya nyogok ke dia biar Mabes Polri berpihak kepada saya. Terus dia bilang saya akan membongkar semua rahasia kamu. Banyak bener itu telepon SMS teror. Tapi saya sudah lapor kepada aparat untuk menyelidiki nomor ini. Dua artis muda keren, Miller dan Raymond Yetunka, tengah sibuk melakukan stripping sinetron mereka masing-masing. Keduanya memiliki persamaan, selalu membawa tas yang tidak boleh ketinggalan, dan mereka memiliki barang unik yang tidak disangka banyak orang. Seperti apakah isi tas mereka? Simak ini di Hot Shot sesaat lagi.